Kalau ingin membunuh, sasar urat lehernya. Ukraina sangat memahami pendekatan ini dan baru saja memberikan pukulan telak pada arteri utama yang menjaga Crimea yang diduduki tetap hidup. 1,5 juta orang Rusia sekarang menyesali keputusan mereka menduduki Crimea dan merasa putus asa. Fase terakhir dari rencana Ukraina untuk derusifikasi Crimea dimulai sekarang dan semuanya bergantung pada sebuah jembatan. Namun ini bukan jembatan yang Anda bayangkan. Banyak perhatian justru tertuju pada jembatan Kerch yang menghubungkan Rusia daratan ke Crimea. Dan itu wajar, Rusia menghabiskan setidaknya 3,7 miliar dolar untuk membangun jalur vital sepanjang 19 km menuju semenanjung yang didudukinya. Bukan tanpa alasan, jembatan itu seharusnya menjadi jalur jalan utama yang menghubungkan Rusia ke Crimea, sehingga sangat penting bagi militer Putin. Namun jembatan utama itu bukan satu-satunya yang membantu Putin memastikan Crimea tetap terrusifikasi. Ada satu lagi, bahkan jembatan itu lebih penting bagi Rusia sejak Putin melakukan invasi. Jembatan di desa Chornihiv ini menghubungkan Ukraina Selatan yang diduduki dengan Crimea. Jembatan ini melintasi Oblast Kherson sebagai bagian penyeberangan Ziankoi dan menjadi jalur utama yang menghubungkan Crimea yang diduduki ke wilayah Ukraina di bawah kendali Rusia. Jembatan dan jalan ini sangat penting bagi Rusia sebagai koridor logistik untuk memindahkan pasukan dan perlengkapan antara Kherson dan Crimea. Jembatan Chenar juga punya makna simbolis. Saat Putin menyerang, jembatan ini memungkinkan Rusia cepat memindahkan pasukan ke Ukraina Selatan. Jembatan Chenar menjadi alasan utama keberhasilan Rusia di minggu-minggu awal perang. Ada spekulasi pengkhianat di intelijen Ukraina memungkinkan Rusia memakai jembatan itu untuk menguasai selatan Ukraina saat awal invasi. Spekulasi tersebut belum menghasilkan penangkapan besar. Ini menunjukkan jembatan Chenar sering terlupakan karena kalah besar dan megah dari jembatan Kerch. Ukraina baru saja membuat jembatan itu kembali jadi sorotan. Berita itu tersebar pada 7 Juni. Militer Ukraina menargetkan jembatan Chenar dengan operasi drone semalam yang berhasil. Jembatan itu rusak parah sehingga perbaikannya bisa memakan waktu berbulan-bulan, memutus jalur penting antara Crimea dan Ukraina yang diduduki. Ini seperti pembuluh darah utama terputus dan mungkin tak bisa pulih. Dan apa yang kita lihat di sini adalah dimulainya fase akhir rencana Ukraina untuk membebaskan Crimea. Pertama, Ukraina mengisolasi, lalu menghancurkan. Strategi itu menimbulkan banyak masalah bagi Putin, seperti yang akan Anda lihat. Tapi sebelumnya, ada serangan yang harus dibahas. Menurut Kiev Independent, Batalion Serbu Terpisah Pertama Ukraina bekerja sama dengan unit drone Code 9,2 negara itu untuk operasi gabungan yang menghancurkan jembatan tersebut. Tujuan Ukraina jelas, memutus satu-satunya jalur utama Rusia untuk mengirim personel dan pasokan dari Crimea yang diduduki ke garis depan sektor Huliapola. Dmytro Filatov, Komandan Batalion Serbu Terpisah Pertama menegaskan, serangan ini bukan semata karena Ukraina punya kesempatan. Ada tujuan khusus. Tindakan ini khusus untuk memblokir jalur pasokan bahan bakar dan pelumas ke Brigade Senapan Bermotor ke-37, tegas Filatov. Apa yang kita lihat di sini adalah strategi Ukraina yang telah berhasil luar biasa sepanjang tahun 2026, menghancurkan logistik di belakang untuk melemahkan Rusia di garis depan. Hasilnya adalah serangan yang menurut Alexander Nastenko dari unit kode 9,2 akan membutuhkan pekerjaan besar-besaran untuk memperbaikinya. Dan tidak ada keraguan bahwa Ukraina benar-benar melakukan apa yang mereka klaim telah dilakukan. Unit kode 9,2 menunjukkan kepada kami bagaimana proses serangan ini dilakukan dalam sebuah video pada 7 Juni. Bagian paling menarik muncul di menit pertama saat kita melihat rekaman dari drone yang digunakan Ukraina ketika drone-drone itu menabrak jalur utama Kherson ke Crimea. Kita juga melihat cara kerja internal drone Ukraina dengan cuplikan pusat komando yang menunjukkan kecanggihan operasinya. Ini bukan tindakan terpisah, melainkan pekerjaan sistematis menurut deskripsi video itu. Ini juga merupakan upaya yang untuk pertama kalinya melibatkan penggunaan drone jarak menengah baru oleh Ukraina. Namun sebelum membahasnya, video unit kode 9,2 bukan satu-satunya bukti langsung kerusakan parah jembatan Chenar. Bukti tambahan datang dari otoritas Rusia. Mereka panik seperti seharusnya. Kini mereka harus menjelaskan kepada Putin mengapa jembatan penting untuk perang Rusia bisa diserang dan pertahanan udara gagal menghentikan serangan Ukraina. Drone baru itu terkait hal itu, tapi bagi Rusia yang terpenting sekarang adalah kerusakannya. Volodymyr Saldo, kepala wilayah Kherson yang diduduki yang ditunjuk Kremlin,
mengkonfirmasi kerusakan pada jembatan di Danau Sivas yang menghubungkan wilayah Ukraina yang diduduki ke Crimea. Akibat serangan UAV pada malam hari, dek jembatan rusak di wilayah pemukiman Chernihiv. Untuk alasan keamanan, lalu lintas melalui pos pemeriksaan Zangkoy telah diblokir sementara. Kendaraan melewati pos pemeriksaan Armiansk dan Perakop, lapor saldo. Ada beberapa poin menarik dalam komentar ini. Pertama, tidak ada penyebutan tentang puing-puing drone. Dalih lama itu belum dipakai, menandakan saldo belum mendapat info dari Moskow. Kamu tidak seharusnya mengonfirmasi Ukraina berhasil saldo. Kamu harus memberitahu dunia bahwa pertahanan udara Rusia sukses meledakkan drone Ukraina tepat di target yang diinginkan Ukraina. Saldo juga menyebut pos pemeriksaan Armiansk dan Perakop bukan alternatif yang baik. Jalur ini sangat sempit dan tidak cocok untuk konvoi besar peralatan militer Rusia antara Crimea dan wilayah selatan Ukraina yang diduduki. Sedangkan untuk Armiansk, jalur itu memang sedikit lebih kokoh. Namun kebetulan ada sebuah jembatan kecil di sepanjang jalur itu yang harus dijaga tetap utuh oleh Rusia. Jika Rusia tetap memakai pos pemeriksaan ini, akankah Ukraina menjadikannya target berikutnya dalam upaya menghapus pengaruh Rusia dari Crimea? Hanya waktu yang bisa menjawab. Untuk saat ini, Rusia sedang pontang-panting mencari alternatif jalur yang terhubung ke jalan raya RR-280 yang telah dihantam Ukraina hampir sepanjang bulan Mei. Militer dan drone Ukraina kini menguasai sebagian ruang udara di atas jalan raya itu setelah menghancurkan puluhan kendaraan Rusia dalam beberapa minggu terakhir. Strategi kini masuk fase berikutnya, hancurkan kendaraan, lalu jembatan yang memungkinkan Rusia mengirim kendaraan ke jalan raya RR-280 sejak awal. Ini adalah langkah brilian dari Ukraina dan ini berpotensi menjadi kerugian besar bagi Rusia di Crimea. Apa yang baru saja kita lihat dari Ukraina juga bukan yang pertama. Ini adalah tindak lanjut yang telah lama ditunggu-tunggu dari serangan terhadap jembatan Chernihiv yang terjadi pada Agustus 2023 lalu. Dalam serangan itu, Ukraina menggunakan rudal Storm Shadow untuk menutup sementara jembatan, meski Rusia mengklaim hanya satu rudal yang kena sasaran dan sisanya ditembak jatuh pertahanan udara. Rusia kurang beruntung kali ini dan Ukraina tidak memakai senjata barat dalam serangan terbaru ke jembatan Chernihiv. Semua drone yang menghantam sasaran dalam serangan 7 Juni dibuat di Ukraina, dan salah satunya adalah tipe baru yang pertama kali digunakan dalam perang Ukraina. Drone bisa jadi pengubah situasi untuk Ukraina. Sebelum membahas alasannya, ini pengingat bahwa Anda menonton The Military Show. Jika channel ini bermanfaat, jangan lupa berlangganan agar tidak ketinggalan video. Jadi, ada drone baru yang ikut bertempur. Apa itu? Namanya saja sudah menunjukkan betapa berbahayanya senjata Ukraina ini. Behemoth telah datang. Beberapa sumber melaporkan Ukraina pertama kali meluncurkan drone barunya bersama drone FP dari Firepoint. Behemoth adalah drone baru yang diperkenalkan Mei 2026. Spesifikasinya menjadikannya tambahan mengesankan untuk persenjataan serangan jarak menengah Ukraina. Dikembangkan oleh Culver Aerospace dan Glaver, Behemoth memiliki radius serangan sekitar 300 km dan desain hulu ledak ganda yang unik yang memungkinkannya memberikan daya hancur ganda pada target. Bagian hidung drone ini memiliki hulu ledak fragmentasi berdaya ledak tinggi 40 kg dengan hulu ledak kedua di belakangnya. Dengan berat 35 kg, hulu ledak kedua ini adalah termobarik yang juga dikenal sebagai bom vakum. Hulu ledak ini sangat mematikan. Saat mengenai target, muatan peledak membuka wadah yang menyebarkan campuran bahan bakar ke celah terkecil sebagai awan dari hulu ledak. Kemudian, muatan sekunder meledakkan awan dan membentuk bola api besar. Gelombang ledakan menciptakan vakum yang menyedot oksigen di sekitar, membuat hulu ledak ini mampu menghancurkan peralatan dan merobohkan bangunan yang diperkuat. Dalam kasus ini, untuk menghancurkan jembatan penting yang dibutuhkan Rusia demi mempertahankan Crimea. Behemoth sama serbagunanya dalam penargetan maupun kerusakan ledakannya. Drone ini memiliki mode kontrol FPV, navigasi otonom, dan semi-otonom untuk memastikan mencapai target. Ini juga merupakan drone yang terbang rendah, sehingga sangat sulit bagi sistem pertahanan udara untuk mencegatnya. Sistem-sistem itu memindai langit, tapi Behemoth terbang di bawah radar dan menyerang. Sekarang kita mulai memahami cara Ukraina menghancurkan jembatan Chernihiv. Drone FP diduga kuat menyebabkan kerusakan awal dengan muatan sekitar 170 kg. Diasumsikan Ukraina memakai FP-FP2 untuk serangan ini. Itu mungkin tak cukup menghancurkan jembatan, tapi bisa merusak dan membuat celah yang dapat dimanfaatkan Behemoth.
Serangan termobarik lanjutan akan menjadi hal yang dibutuhkan untuk mengubah retakan-retakan itu menjadi lubang besar, membuat jembatan Chornihiv tidak dapat digunakan untuk waktu yang tidak ditentukan. Kehilangan jembatan Chornihiv adalah pukulan berat bagi Rusia. Jika Ukraina kini menargetkan jalur Yarmiansk yang jadi alternatif Rusia, bisa jadi jembatan lain juga akan didatangi Behemoth. Ukraina perlahan memutus semua jalur darat Rusia ke Crimea yang diduduki dan mungkin bersiap menyerang jalur terbesar lagi. Kami menyebut jembatan Kerch di awal video karena pada 5 Juni, Ukraina dikabarkan menghancurkan kapal patroli Rusia yang melindungi jembatan Kerch. Kapal kelas Vetyak itu diserang sehari sebelum laporan tersebut, dan kapal itu merupakan bagian dari jaringan keamanan laut berlapis yang dibuat Rusia di sekitar jembatan tersebut. Jaringan itu harusnya memantau semua jalur laut. Ukraina baru saja menghancurkan sebagian jaringannya. Ukraina tampaknya bersiap menghadapi babak akhir. Serangan ke jembatan Kerch setelah jembatan Chernihiv hancur akan memberi pesan jelas pada Putin. Semua jalur daratmu sekarang milik Ukraina. Crimea akan segera menyusul. Ukraina melancarkan serangan besar pada 7 Juni dan diduga sedang menyiapkan aksi lebih besar sambil diam-diam membongkar jaringan keamanan Rusia di jembatan Kerch. Sekarang mari fokus ke Crimea. 1,5 juta orang Rusia yang menduduki semenanjung itu akan menyaksikannya dengan takut. Mereka kembali menyaksikan serangan yang memutus akses ke daratan utama Ukraina dan memohon bantuan Kremlin yang tak kunjung datang. Inilah strategi serangan tengah Ukraina. Kampanye ini tengah menyiapkan fase akhir derusifikasi Crimea. Wilayah belakang Rusia, khususnya yang melayani Crimea, diserang hebat sepanjang Mei hingga Juni. Kami sudah menyebutkan serangan Ukraina di jalan RR-280 dan serangan terhadap jembatan Chenar merupakan bagian dari serangan-serangan itu. Memutus koridor darat adalah salah satu tujuan utama serangan balasan Ukraina yang gagal pada 2023. Pendekatan sekarang berbeda. Ukraina tak berniat menduduki, melainkan mencoba menguasai lewat kampanye asimetris dengan mengandalkan drone jarak menengah generasi baru yang menonjol di tahun 2026. Menjelang akhir Mei, Menteri Pertahanan Ukraina Mikhailo Fedorov mengumumkan pembentukan program Logistics Lockdown, di mana kementerian akan mengucurkan hampir 113 juta dolar ke unit drone yang menargetkan logistik Rusia di belakang garis depan. Program ini didasarkan pada lebih dari 1.000 serangan jarak menengah yang telah digeolokasi dan dilakukan Ukraina pada 2026 menurut laporan New Voice of Ukraine. Kebetulan hal itu bersamaan dengan kampanye melawan RR-280 yang mengubah jalur darat vital ini jadi jalan maut. Tapi bukan hanya RR-280 dan jembatan-jembatan yang menghubungkan Ukraina yang diduduki ke jalan tersebut yang menjadi sasaran Ukraina. Secara harfiah, apapun yang melayani pendudukan Rusia di Crimea menjadi target serangan drone baru Ukraina. Siapapun yang melihat cara Ukraina menyerang, pasti tahu penghancuran jembatan Chenar bukan satu-satunya tujuan negara itu pada 7 Juni. Pada hari yang sama, pasukan operasi khusus Ukraina juga melakukan serangkaian serangan dahsyat terhadap infrastruktur minyak Rusia di dalam Crimea itu sendiri. Depot minyak Semi-Kolodizianska dan terminal bahan bakar maritim di Feodosia diserang saat Ukraina melanjutkan kampanye untuk membuat Crimea kekurangan bahan bakar yang membantu Putin mempertahankan kendali. Ambil bahan bakarnya, maka keinginan 1,5 juta penjajah untuk bertahan di semenanjung akan hilang. Ini adalah strategi jarak menengah berlapis yang mencekik Rusia di setiap titik. Dengan serangan ke jembatan Chenar, Ukraina memutus pasokan serta pengiriman pasukan Rusia dari sumbernya. Serangan di jalan RR-280 melumpuhkan kendaraan Rusia menuju dan dari Crimea. Dan dengan serangan terhadap depot dan terminal minyak di dalam Crimea sendiri, Ukraina menghancurkan bahan bakar yang sudah ada di semenanjung itu, yang memperparah masalah yang ditimbulkan oleh serangan-serangannya di wilayah Ukraina yang diduduki. Tanda-tanda kehancuran bagi Crimea sudah sangat jelas. Ukraina memasuki fase akhir derusifikasi, sementara Rusia tampak tak berdaya menghadapinya. Kampanye jarak menengah memungkinkan semua ini terjadi. Drone Behemoth bahkan belum ada di persenjataan Ukraina setahun lalu. Drone-drone itu kini membatasi manuver Rusia di garis depan dengan menghancurkan pusat komando, logistik, dan pasukan di belakang. Namun di Crimea yang tidak berada di garis depan, situasinya berbeda. Semenanjung ini seharusnya jadi tempat aman bagi Rusia mengerahkan pasukan dan peralatan ke wilayah Ukraina yang diduduki. Dengan drone Ukraina yang makin kuat dan jauh jangkauannya, tempat perlindungan menjadi neraka. Crimea diserang langsung dan kini merasakan dampak program blokade logistik yang mencekik pasokan bahan bakar ke semenanjung itu.
Kelangkaan bahan bakar melanda di mana-mana. Sejak akhir Mei, pengendara di kota pelabuhan Sevastopol hanya boleh membeli 20 liter per kendaraan dan dilarang mengisi ke wadah. Gambar-gambar antrean yang membentang sejauh mata memandang mulai bermunculan dari Crimea. Dan gambar-gambar itu disertai dengan foto-foto bangkai truk bahan bakar yang terbakar yang seharusnya mendukung semenanjung tersebut. Spbu di seluruh Crimea sekarang benar-benar kehabisan bahan bakar. Ukraina membawa kembali perang ke 1,5 juta penjajah yang dimasukkan Putin ke semenanjung itu. Namun, strategi Crimea lebih dari sekedar itu. Isolasi adalah tujuannya. Antrean di SPBU Crimea adalah tanda paling nyata dari isolasi ini yang sedang berlangsung. Ukraina memutus pasokan bahan bakar dan menghancurkan pertahanan Crimea buatan Putin. Kampanye serangan ke semenanjung ini bertujuan membuat posisi Putin di Crimea tak bisa dipertahankan. Secara strategis, Crimea perlahan jadi tak berguna bagi Rusia sebagai aset militer. Ya, tim drone masih dapat menyerang kota-kota Ukraina dari semenanjung itu. Armada Laut Hitam telah mundur, dan Ukraina kini memutus jalur logistik antara Crimea dan wilayah pendudukan. Memutus jalur jalan penting untuk isolasi Crimea agar Rusia tak bisa menggunakannya. Ukraina ingin memaksa Putin melepas kendali atas semenanjung itu. Jika Ukraina merebut kembali kendali, mereka bisa menjangkau permukiman yang diduduki seperti Berdyansk dan Mariupol, serta memperkuat kehadiran di Laut Azov. Crimea adalah kunci utama, titik fokusnya. Ukraina dan Rusia mengetahuinya, dan Ukraina mengambil inisiatif dalam perebutan semenanjung itu. Situasi makin buruk karena Putin sangat memprioritaskan kehadiran militer Rusia di Crimea. Artinya, tekanan serangan Ukraina paling dirasakan warga sipil di semenanjung dan pemerintahan boneka yang dipasang Putin. Pemerintah harus menjelaskan mengapa SPBU kehabisan bahan bakar dan mengapa pertahanan Rusia sama sekali gagal menghentikan drone Ukraina di Crimea maupun wilayah pendudukan. Apa yang sekarang kita lihat adalah Ukraina mengubah sesuatu yang seharusnya menjadi salah satu aset terbesar Putin menjadi beban yang tidak mampu dia pertahankan. Dengan mengisolasi Crimea, Ukraina mencegah serangan langsung Rusia ke daratan utama yang rentan. Ukraina memaksa Putin membuat pilihan sulit. Jika Rusia memperkuat pertahanan di Crimea, garis depan dan wilayah mereka sendiri jadi melemah. Namun, jika gagal menggantikan apa yang dihancurkan Ukraina, Crimea akan tetap rentan terhadap serangan-serangan berikutnya yang mengirimkan pesan lebih kuat bahwa sudah saatnya 1,5 juta penjajah angkat kaki. Jembatan Chenar menjadi urat nadi bagi Crimea yang diduduki. Itulah mengapa kami menyebutnya urat leher. Ukraina telah memotong urat itu lewat serangan drone baru. Rusia akan bekerja siang dan malam untuk memperbaiki, tapi itu tidak akan berarti apa-apa. Bahkan jika jembatan itu berfungsi kembali, Behemoth dan drone-drone FP sejenisnya sudah menunggu, siap menyerang lagi. Jalur darat lain, termasuk jembatan Kerch, juga berisiko. Ini adalah fase terakhir dari derusifikasi Crimea. Behemoth telah mendarat dan jembatan Chenar hanyalah permulaan. Behemoth bukan satu-satunya drone baru yang menghancurkan logistik Rusia. Di Jalan Raya RR-280, inovasi Ukraina lain juga membuat kekacauan. Dewa Perang Morrigan hadir dan melumpuhkan jalur pasokan Rusia ke Crimea. Pelajari tentang drone baru ini dan cara Ukraina memakainya di video kami. Dan jika Anda menikmati video ini, jangan lupa untuk berlangganan The Military Show untuk pembaruan harian tentang perkembangan terbaru dalam perang Ukraina. Dan seperti biasa, terima kasih telah menonton.